Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari materi kita yaitu statistika data kelompok. Sebelumnya, kita sudah mempelajari materi statistika data tunggal. Nah, perbedaan statistika data tunggal dengan data kelompok adalah kalau data tunggal, data yang disajikan itu satu-satu tunggal. Sementara kalau data kelompok, data yang disajikan menggunakan interval. Ya, seperti ini. Nah, misalkan ada data seperti ini. Terdapat 20 data statistika. Hasil pengukuran dari suatu penelitian diperlihatkan sebagai berikut. Nah, di sini datanya banyak. Ya. Nah, supaya kita bisa melihatnya lebih simpel, maka data ini kita bisa sajikan dalam bentuk data kelompok dengan menggunakan skala atau interval tertentu. Nah, misalkan data tersebut kita jadikan atau kita kelompokkan menggunakan tabel distribusi frekuensi seperti ini dengan intervalnya 5 dari 0 sampai 4. Artinya data dari 0 sampai 4 itu ada 5. Apa saja? Kita lihat di sini dari 0 sampai 4. Nah, ada 1. Ada angka 1, ada angka 2. Kemudian ada angka 1 lagi, ada 2 lagi di sini. Kemudian angka 3. Nah, semuanya ada 5. Ya. 1, satunya ada 2, 2-nya ada 2, 3-nya ada 1. Berarti ada 5. Sehingga interval 0 sampai 4 itu ada 5 datanya. Kemudian interval dari 5 sampai 9. Kita lihat di sini dari 5 sampai 9. Dari 5 sampai 9 itu ada 7, ada 8, ada 8 lagi, kemudian ada 6, ada 9, dan ada 6. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti interval 5 sampai 9 itu ada 6. Oke, begitu seterusnya. Nah, inilah penyajian data dalam bentuk kelompok, dalam bentuk distribusi frekuensi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama adalah rata-rata atau disimbolkan X bar. X di atasnya ada garis, itu dibaca X bar. Ya, X bar ini artinya rata-rata. Rata-rata dirumuskan sigma Fi dikali Xi per N. Apa itu Fi? Apa itu Xi? Apa itu N? Ini keterangannya. Fi adalah frekuensi kelas ke I. Kemudian Xi adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Sementara N adalah banyak data. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Ya, ini adalah contoh soal yang pertama untuk menentukan rata-rata hitung. Rataan hitung dari data pada tabel adalah di sini ada nilai 3 sampai 5, frekuensinya 3, kemudian 6 sampai 8, frekuensinya 4, 9 sampai 11, frekuensinya 9, 12 sampai 14, frekuensinya 6, dan 15 sampai 17, frekuensinya 2. Nah, karena untuk mencari rata-rata kita butuh Xi. Tadi Xi dikatakan adalah nilai tengah. Nilai tengah dari apa? Nilai tengah dari interval. Berarti langkah pertama adalah kita cari dulu nilai Xi dari masing-masing interval. Nah, kita lihat. 3 sampai 5. Itu tengah-tengahnya adalah 4. Berarti Xi untuk interval 3 sampai 5 adalah 4.
Nih ya. Kemudian dari 6 sampai 8, tengah-tengahnya adalah 7. 6, 7, 8, tengah-tengah 7, berarti XI-nya adalah 7. Kemudian 9 sampai 11, tengah-tengahnya adalah 10, berarti XI dari 9 sampai 11 adalah 10. 12 sampai 14, XI-nya adalah 13, nilai tengahnya 13. Dan 15 sampai 17, 15 sampai 17 tengah-tengahnya adalah 16. Nah, ini adalah XI ya. Jadi XI itu adalah nilai tengah dari masing-masing interval ya. Nah, kemudian untuk rata-rata ini dirumuskan sigma FI dikali XI. Nah, FI itu tadi kan frekuensi ya, frekuensi masing-masing kelas. Nah, kelas yang pertama frekuensinya 3. Frekuensinya 3. Kita lihat dulu sebentar. Nah, ini dia. Frekuensinya kan 3. Ya. Ini frekuensinya 3. Kemudian XI-nya 4. Berarti FI kali XI itu adalah 3 kali 4. Atau boleh juga dibalik 4 kali 3. Nih. Kelas yang kedua. Frekuensinya 4. XI-nya 7. Berarti 4 kali 7 atau 7 kali 4. Dan seterusnya. Nah, ini dijumlahkan. Setelah dikalikan dijumlahkan. 4 kali 3, 12. Ditambah 7 kali 4, 28. Ditambah 10 kali 9, 90. Ditambah 13 kali 6, 78. Ditambah 16 kali 2, 32. Nah, ini per N. N itu apa? N itu adalah jumlah frekuensi. Ini dijumlahkan. Ya, 3 tambah 4 tambah 9 tambah 6 ditambah 2. Nah, ini adalah untuk pembaginya. 3 tambah 4 tambah 9 tambah 6 tambah 2, yaitu 24. Nah, kita jumlahkan hasil perkalian FI dikali XI tadi. Ya, 12 tambah 28 tambah 90 tambah 78 tambah 32, hasilnya 240. Dibagi 24 sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan rataan hitung dari tabel tersebut adalah 10. Oke, bisa difahami ya. Rumusnya adalah sigma FI dikali XI per N. Tuh, untuk rata-rata. Ukuran pemusatan data kelompok yang kedua adalah modus. Modus dirumuskan MO sama dengan TB ditambah FA per FA ditambah FB dikali C. Di mana MO itu sama dengan modus, TB. TB itu sama dengan tepi bawah kelas. Apa itu tepi bawah kelas? Yaitu batas bawah dikurang 0,5. Nanti Ibu jelaskan di dalam penyelesaian latihan soal atau contoh soal. Kemudian C adalah panjang kelas atau panjang interval. Kemudian FA. FA adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Dan FB adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Ini adalah contoh soal untuk modus data kelompok. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada nilai dan ada frekuensi. 11 sampai 20 ada 2, 21 sampai 30 ada 5, 31 sampai 40 ada 8, 41 sampai 50 ada 3, dan 51 sampai 60 ada 1. Yang ditanyakan adalah modus dari data pada tabel adalah, penyelesaian dari soal modus tersebut adalah, yang pertama kita ingat bahwa modus itu adalah nilai yang frekuensinya paling banyak. Berarti kita tentukan dulu kelas modus, kita cari frekuensi yang paling besar atau yang paling banyak. Nah, di sini frekuensi yang paling besar adalah 8. Sehingga kelas modus ada pada interval 31 sampai 40, yaitu kelas ketiga. Ya, ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Nah, modus ada pada kelas ketiga, yaitu pada interval 31 sampai 40. Dari sini kita dapatkan TB, yaitu tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas adalah batas bawah tuh ini 31 itu batas bawah kelasnya, dikurangi 0,5. Ya.
sama dengan 30,5. Berarti TB-nya atau tepi bawahnya sama dengan 30,5. Kemudian C itu interval kelas atau panjang kelas. Dari 31 sampai 40 ada berapa? Kita hitung 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ya, berarti ada 10. Oke. Kemudian FA adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. Nah, frekuensi kelas modusnya kan 8. Frekuensi kelas yang sebelumnya yang terdekat adalah 5. Berarti FA-nya sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, kemudian FB. FB adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sesudahnya. Ini frekuensi modusnya 8. Frekuensi kelas sesudahnya berarti 3. Sehingga FB sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Nah, ini data-datanya sudah kita dapatkan. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus modus. Ini kita lihat. Modus dirumuskan TB ditambah FA per FA ditambah FB dikali C. Oke, TB-nya tadi kita dapatkan 30,5, yaitu 31 dikurangi 0,5. Ini ya TB-nya. Kemudian FA-nya kita dapatkan 3, 8 dikurang 5. Dan FB-nya kita dapatkan 5. Sementara intervalnya atau C-nya adalah 10. Tinggal dimasukkan TB sama dengan 30,5 ditambah FA-nya 3 per FA lagi 3 ditambah FB 5 dikali C. Oke, penyelesaiannya ini 3 per 3 tambah 5 berarti 3 per 8. 3 per 8 dikali 10. Ya, 3 per 8 dikali 10. Boleh 3 dibagi 8 dulu baru dikali 10, atau 3 dikali 10 baru dibagi 8. 3 dikali 10, 30 dibagi 8 hasilnya 3,75. Nah, tinggal dijumlahkan. TB yaitu 30,5 ditambah 3,75. Hasilnya 34,25. Sehingga modus dari data tersebut adalah 34,25. Oke, begitu ya? Bisa difahami? Oke, terima kasih.